Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang teori dari kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja merupakan satu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda. Ini menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03 Men 1998. Kecelakaan kerja menurut OHSAS atau Occupational Health and Safety Assessment Series adalah suatu kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan dan menyebabkan cedera atau kesakitan dan kejadian yang dapat menyebabkan kematian. Penyebab dari kecelakaan kerja ini berdasarkan asalnya, penyebabnya dapat dibagi menjadi 3, yaitu teknis, organisasional, dan personal. Untuk teknikal sendiri, yaitu segala hal yang berkaitan dengan perangkat keras seperti mesin, alat, transportasi, dan perangkat-perangkat keras inilah yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja. Yang kedua adalah organisasional, yaitu kecelakaan disebabkan oleh segala hal yang berkaitan dengan sistem manajemen seperti prosedur, instruksi kerja, dan rambu-rambu. Contohnya seperti prosedur yang tidak sesuai standar dan instruksi kerja yang mungkin melanggar standar-standar yang telah ditetapkan oleh badan sendiri. Yang ketiga adalah personel, yaitu kecelakaan kerja yang disebabkan oleh segala hal yang berkaitan dengan sifat manusia itu sendiri, seperti sifat tergesa-gesa, sifat pelupa, dan tidak mengikuti prosedur dengan baik. Perkembangan dari teori kecelakaan kerja sendiri ini adalah yang pertama ada fase model simple linear, yaitu para ahli berpendapat bahwa kecelakaan merupakan puncak dari serangkaian peristiwa yang berinteraksi secara berurutan satu sama lain secara linear. Dapat dicegah dengan menghilangkan salah satu penyebab dari urutan linear tersebut. Yang kedua ada fase model kompleks linear, yaitu kecelakaan merupakan kombinasi dari sejumlah kondisi dan faktor yang tidak aman, di mana seseorang yang berinteraksi dekat dengan sistem berisiko mengalami kecelakaan. Model ini berpendapat bahwa kecelakaan dapat dicegah dengan fokus kepada memperkuat penghalang dan pertahanan. Dan yang ketiga ada fase model kompleks non-linear, yaitu model ini menyatakan bahwa kecelakaan sebagai hasil dari kombinasi berbagai macam variabel yang berinteraksi secara mutual dan terjadi dalam lingkungan kerja yang nyata. Menurut Hall-Nagel, hanya dengan melalui pengertian terhadap kombinasi dan interaksi dari beberapa faktor ini, kecelakaan dapat diketahui dan dicegah. Ini adalah teori dari kecelakaan kerja sendiri. Untuk fase yang pertama tadi, fase model simple linear itu, ada 2 teori, yaitu teori Domino-Heinrich dan teori Bird and Germain loss causations. Untuk fase yang kedua, model kompleks linear, ada 4 teori. Yang pertama, model energy damage. Yang kedua, model urutan waktu. Yang ketiga, model epidemiological. Dan yang keempat, model sistemik. Untuk fase yang ketiga, model kompleks non-linear, ada teori STEM atau System Theoretic Accident Model and Process, dan juga teori FRAME atau Functional Resonance Accident Model. Untuk teori yang pertama, yaitu teori Domino-Heinrich. Teori ini merupakan teori penyebab kecelakaan pertama yang menggunakan prinsip sekuensial atau prinsip yang berurutan. Model ini menyatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab kecelakaan tersusun secara berurutan dalam satu garis seperti layaknya domino. Jadi berdasarkan teori ini, kecelakaan
dapat dicegah dengan mencabut salah satu domino atau mencabut salah satu penyebab terjadinya kecelakaan sehingga akan mengganggu efek domino. Yang kedua ada teori Bird and Germain's loss causation. Teori ini memperbarui teori domino yang ditambahkan dengan hubungan manajemen kepada penyebab dan efek kecelakaan. Teori ini dilengkapi dengan tanda-tanda panah untuk menjelaskan interaksi multilinear dari penyebab dan efek dari urutannya. Model ini kemudian disebut dengan model loss causation, yang dijelaskan juga dalam garis lurus dari 5 domino yang dihubungkan satu sama lain dalam urutan linear. Yang ketiga yaitu model energy damage. Model energy damage ini berdasarkan pemikiran bahwa damage atau luka merupakan hasil dari energi kecelakaan yang menuju penerima atau pekerja dengan daya rusak yang tidak bisa diterima oleh penerima energi. Di sini di sebelah kiri ini di hazard merupakan sumber energi potensial yang dapat merusak dan juga menimbulkan kecelakaan yang merupakan hasil dari ketidakmampuan untuk mengendalikan energi. Bagian space transfer mechanism ini merupakan sarana di mana energi dan penerima dibawa bersama dengan asumsi bahwa mereka pada awalnya jauh dari satu sama lain. Dan bagian recipient boundary ini merupakan permukaan yang terpapar dan rawan terhadap energi. Ini akan dilanjutkan oleh Kamal. Yang selanjutnya yaitu ada model urutan waktu atau time sequential model. Nah, model urutan waktu ini dibagi menjadi 3 zona. Di zona waktu 1 ada peluang untuk mencegah terjadinya peristiwa, di mana ada beberapa waktu antara inisiasi peristiwa dan peristiwa itu terjadi. Lalu pada zona waktu 2 ini memberikan peringatan tentang keberadaan mekanisme peristiwa yang akan datang dan kesempatan untuk mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan peristiwa itu terjadi. Lalu sementara di zona waktu 3 ini ada peluang untuk mempengaruhi hasil dan kelompok yang terpapar. Yang selanjutnya ada model epidemiologikal. Model kecelakaan ini dapat dilacak dari studi epidemiologi penyakit dan penelitian dari faktor penyebab pada perkembangan mereka. Gordon menyadari bahwa luka meskipun berbeda dari penyakit sebenarnya sama-sama rentan. Dengan menggunakan pendekatan ini, berarti pengertian kita terhadap kecelakaan dapat ditingkatkan dengan menganggap bahwa kecelakaan ini disebabkan oleh kombinasi dari 3 sumber, yaitu manusia sebagai host, agen, ataupun lingkungan. Banner, seorang praktisi faktor manusia pada psikologi, mengajukan model penyebab kecelakaan dengan prinsip epidemiologikal. Model ini menyatakan bahwa kecelakaan merupakan kombinasi dari faktor lingkungan dan agen yang memiliki efek negatif kepada organisme. Lalu yang selanjutnya ini ada model sistemik. Model kecelakaan sistemik ini menguji ide bahwa kegagalan sistem lebih berkontribusi terhadap kegagalan manusia dalam kecelakaan kerja. Model ini menyatakan bahwa kecelakaan tidak terjadi dalam lingkungan sistemik yang terisolasi. James Reason menerima bahwa kecelakaan tidak melulu disebabkan oleh kesalahan individu, tetapi juga terletak pada faktor organisasional yang sistemik dan lebih luas. Model Swiss cheese kemudian dikembangkan menjadi Reason Model on System Safety. Model ini memberikan dampak besar dalam dunia keselamatan dan kesehatan kerja karena telah membuat fokus investigasi berubah dari menyalahkan individu kepada pendekatan yang tidak menyalahkan. Dari pendekatan personel ke pendekatan sistem. Lalu dari kesalahan aktif ke laten. Dan dia fokus kepada bahaya, pertahanan, dan serta kerugian. Lalu ada STEM, yaitu System Theoretic Accident Model and Process. STEM ini merupakan model investigasi kecelakaan yang dicetuskan oleh Levson. Model ini fokus terhadap penyebab pengendalian risiko gagal untuk mendeteksi atau mencegah perubahan yang kemudian membawa kepada kecelakaan.
Leveson mengembangkan metode klasifikasi untuk membantu mengidentifikasi faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan dilihat dari sebuah sistem yang berkaitan. Model ini menggunakan pendekatan barriers and defense kepada pencegahan kecelakaan dan desain sebagai indikator performa keselamatan kerja yang proaktif dan leading. Lalu yang terakhir ada frame, yaitu Functional Resonance Accident Model. Frame ini merupakan model investigasi kecelakaan pertama yang menggunakan 3 dimensi. Bergerak menjauh dari model linear yang berurutan. Model ini menyadari bahwa faktor-faktor yang ada seperti manusia, teknologi, kondisi yang laten, dan penghalang tidak dengan sederhana berkontribusi terhadap kecelakaan. Model frame ini menyajikan pandangan tentang bagaimana beragam fungsi dalam organisasi dapat dihubungkan dengan fungsi lain yang bertujuan untuk mengerti variabilitas dari setiap fungsi dan bagaimana variabilitas tersebut dapat dimengerti dan diatur. Fungsi dalam frame dikategorikan dalam input, output, precondition, resource, time, and control. Variasi dalam sebuah fungsi dapat berdampak pula pada fungsi lain. Nah, selanjutnya ini ada contoh penerapan dari Swiss cheese, yaitu penerapan ini pada pandemi corona yang sedang terjadi sekarang. Jadi setiap langkah digambarkan, setiap langkah untuk mencegah pandemi ini digambarkan sebagai satu lapis keju untuk mencegah. Lalu setiap satu lapis keju ini mempunyai lubang, yaitu lubang ini didefinisikan sebagai kekurangan dari langkah tersebut. Nah, bisa dilihat, yang pertama ini misalkan physical distance. Masih ada lubang-lubang, yaitu kekurangan untuk mencegah corona itu. Nah, lalu selanjutnya ada contoh dari model energi damage, yaitu di sini contohnya di perusahaan multinasional yang memproduksi sepatu basket, sepatu bola, sepatu multifungsi, dan sepatu anak-anak. Itu pemakaian mesin alat kerja dan mekanisme dalam industri dapat menimbulkan kebisingan di tempat kerja. Intensitas bising lingkungan di tempat kerja di atas 85 desibel ditemukan di bagian sewing, assembling, pendengaran akibat bising pada tenaga kerja yang bising di atas 80 desibel sebesar 11,7%. Nah, lalu penyebab kecelakaan berdasarkan energi damage model, yaitu sesuai dengan konsep damaging energy, bahwa kecelakaan bermula dari hazard yang mengenai penerima melebihi ambang batas kemampuan penerima. Dalam kasus ini, yaitu bising yang termasuk sebagai energi akustik, tanpa disadari ternyata ada beberapa mesin yang memiliki intensitas kebisingan di atas 85 desibel, yang menyebabkan gangguan pendengaran pada pekerja. Nah, selanjutnya ada upaya pencegahan berdasarkan energi damage model. Sebagai pencegahannya, upaya atau pendekatan yang dapat digunakan ini sesuai dengan konsep energi ini tersebut, yaitu dengan melakukan pencegahan pada 3 titik sumber terjadinya kecelakaan. Tadi sudah dijelaskan dalam model energi damage itu ada 3 titik sumber terjadinya kecelakaan, yaitu yang pertama ada sumber bahaya atau hazardnya. Dalam kasus ini yang menjadi sumber bahaya yaitu mesin. Pengendaliannya ini dapat dilakukan dengan mengganti mesin dengan yang lebih rendah tingkat kebisingannya atau menggunakan peredam suara pada mesin. Lalu yang kedua ada space transfer mechanism-nya, yaitu mekanisme transfernya. Dalam kasus ini pengendaliannya dapat dilakukan dengan jalan memindahkan area kerja atau juga memasang dinding kedap suara maupun mengatur jarak antara mesin dengan pekerja. Lalu yang terakhir ada penerima. Pencegahannya dilakukan dengan menggunakan APD pada pekerja. Sekian presentasi dari kelompok 2. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.